Salam hangat buat seluruh rekan-rekan petani walet yang ada di kawasan Asia Tenggara atau dimanapun Anda berada. Kembali bersama saya Teddy RC dari SWAT Channel. Ya teman-teman, pada kesempatan kali ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait pertanyaan yang masuk via inbox ya ke Facebook saya. Maka akan saya bahas ya beberapa pertanyaan, dan semoga ini bisa memberi pencerahan buat teman-teman semua karena mungkin memiliki permasalahan sama atau pertanyaan sama ya dengan gedung masing-masing. Oke, coba kita lihat ya pertanyaannya masuk ke inbox saya. Ya, di sini pertanyaannya teman-teman. Kita masuk sini. Oke, kami bertanya lagi Master tentang RBW ya, rumah walet maksudnya. Rumah walet saya yang di samping Pertamina dan jarak RBW dari Pertamina cuma 4 meter dari area Pertamina. Dan yang saya tanyakan, apakah suara kendaraan yang ada di Pertamina mengganggu RBW pada saat ada di dalam ruangan? Oke, langsung saya jawab ya pertanyaan pertama. Jadi begini teman-teman, memang suara yang ada di sekitar gedung walet itu bisa mengganggu ya kondisi di dalam gedung walet. Tetapi banyak juga sebenarnya gedung-gedung yang sukses walaupun berada di pinggir jalan. Oleh karenanya hal ini kita bisa jawab jika kita ada di dalam ruangan ya, di dalam gedung maksudnya. Pemilik berada di dalam gedung untuk merasakan atau mendengar langsung bagaimana bunyi kendaraan yang ada di dalam ruang inap maksudnya ya. Nah pada akhirnya sebenarnya walaupun banyak kendaraan lewat dan sebagainya, jika itu kondisi yang berkelanjutan terjadi terus menerus ya suara-suara dari luar, pada akhirnya walet akan terbiasa juga ya di dalam gedung dengan suara-suara yang ada dari luar ya. Mungkin awal-awal dia terganggu ya, awal-awal walet perdana masuk anak-anak mungkin sedikit terganggu, tetapi pada akhirnya mereka akan terbiasa juga dengan suara yang masuk ya, yang bergema mungkin dari dalam, ada masuk ya dari suara kendaraan yang ada dari luar. Ini kita bisa lihat misalnya di bawah jembatan itu banyak juga walet yang bersarang di bawah jembatan misalnya, atau di menara-menara rumah ibadah, menara masjid dan sebagainya, banyak juga ya walet yang membuat sarangnya di menara dan di rumah-rumah tua lainnya. Nah ini sebagai contoh buat kita bahwa terkadang walaupun ada gangguan seperti suara yang masuk ya, tapi itu ternyata walet nyaman-nyaman aja, dia tidak terganggu dengan ada suara yang masuk ya. Jadi tentang suara kita bisa banyak contoh ya, artinya ada banyak contoh bahwa dengan adanya suara-suara yang di sekitar walet juga tetap nyaman, seperti di menara masjid ataupun di bawah jembatan ya, itu walet bersarang. Seperti itu teman-teman tentang suara yang ada di sekitar, artinya walet juga tidak terganggu ya, dia akhirnya akan beradaptasi dengan suara-suara yang ada di sekitar gedung walet. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan kedua. Ukuran RBW kami 4x10 5 lantai, oke. Dengan dinding bangunan menggunakan bata merah, lantai 1 2 3 dan lantai 4 5 menggunakan bata ringan. Dan mulai lantai dasar sampai lantai 5 udah di aplus, dan bagian area ruang terjun 4x2,5 meter los ke bawah. Oke, jadi begini teman-teman, untuk yang hal ini tidak ada masalah ya, mau bata merah atau bata ringan, dan ini sudah dihapus, maksudnya sudah diplamir ya, sudah diplamir. Kita bisa lihat gedungnya juga berwarna putih ya, itu sudah diplamir, jadi tidak ada masalah ya perbedaan material, yang penting gedung dingin ya dengan material yang kita gunakan. Selanjutnya ukuran voidnya 4x2,5. wah, ini ukuran void ya cukup, ini ukuran void yang sudah umum ya. Kadang-kadang teman-teman menggunakan 4x4, 4x3, dan ini 4x2,5 atau 4x2 meter. Itu adalah
ukuran void yang sudah umum, dan ada gedung yang sukses dengan void itu, ada juga yang tidak. Jadi memang ada beberapa hal ya tentang void yang ini menjadi pertimbangan teman-teman pemikiran. Tetapi menurut saya void ukuran 4 kali 2,5 ini sudah cukup besar sebenarnya ya. Jadi ini tidak ada masalah. Kalau dari ukuran size ini sudah tidak ada masalah. Walaupun sebenarnya saya kurang dalam desain saya mengamati bahwa ukuran void yang besar itu tidak selamanya baik gitu ya. Jadi saya lebih senang menggunakan void zigzag ya ketimbang menggunakan void plong seperti lurus yang seperti teman-teman gunakan. Saya lebih senang menggunakan void zigzag karena ada beberapa faktor pertimbangan yang saya amati dari pengalaman saya. Oke, kita lanjut ya. Jadi kalau ini tidak ada masalah ya, tidak akan mempengaruhi. Tidak ada masalah buat gedung. Ini sudah oke, sudah bagus. Kemudian selanjutnya kita lihat ya. Nah, ini dan larnya kami kasih 80 kali 90. Nah, lalu masuknya memang menurut saya ini cukup kecil ya. Wallet kurang nyaman sebenarnya untuk masuk ke ruangan dengan ukuran pintu masuknya. Larnya itu hanya sebesar 80 kali 90. Ini kecil ya. Jadi ini sebenarnya kurang nyaman buat wallet ya untuk masuk. Karena kita kan sedang menjemput anakan wallet yang sedang mencari rumah baru. Anakan wallet tentunya adalah wallet yang kemampuan terbangnya, manuvernya itu belum terlalu baik ya. Bahkan anakan wallet itu kebanyakan baru lepas kandang gitu ya, lepas keluar dari gedung, masih belajar terbang, dan kita kemudian paksa dia untuk bisa masuk survei ke ruangan dengan pintu masuk sebesar 80 kali 90. Walaupun voidnya besar tapi pintu masuknya kecil ya. Jadi ini yang membuat terkadang anakan wallet itu susah untuk menembus lar yang kecil itu tadi ya. Selanjutnya, dan kami menggunakan Twitter Piro 88 dan di LMB menggunakan 65 dan 61. Kami mohon solusinya Master. Salam dari Sulsel, Kota Sengkang ya. Jadi tentang Twitter Piro saya sudah beberapa kali menjelaskan ya, menanyakan tentang jenis yang lain saya tidak bisa menjawabnya karena memang saya tidak menggunakan jenis-jenis. Saya menggunakan X61 ya untuk panggil dan tarik. Ya, tapi kalau teman-teman tetap menggunakan jenis yang ini ada masalah saya pikir. Ya, kalau ruang inap oke nih. Ruang inap untuk Piro 88 boleh ya. 88 atau 89 itu juga saya gunakan, kecuali gunakan ya, atau yang 89. Jadi secara keseluruhan tidak ada masalah nih sebenarnya teman-teman, kecuali ruang masuknya tadi ya. Ruang masuknya tadi ini yang agak kecil ya. Ini yang harus diperbaiki. Menurut saya diperbesar lagi, misalnya jadi 1 kali 1,5 gitu ya, supaya lebih nyaman wallet untuk masuk ke ruang inap. Dan hal lain adalah tata ruang di dalam ruang inap ya, karena saya lihat ini gedung ini cukup besar ya. Kita bisa lihat gedung ini cukup besar teman-teman, size-nya ya. Oke. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa memberi kebaikan dan pencerahan buat semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya Teddy Archie dari Swat Channel. Thank you.